Hai, jadi 2 minggu belakangan ini gue lagi men-challenge diri gue sendiri untuk mulai baca buku. Karena kasus yang lagi booming banget sekarang tentang judi berkedok investasi, gue jadi penasaran dan gue mulai iseng-iseng cari tahu tentang tingkat literasi orang Indonesia. Dan ternyata setelah gue cari, Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara yang merupakan 10 terbawah berarti ya, di antara 10 terbawah dengan tingkat literasi terendah. Dan info ini gue dapet dari Perpustakaan Kemendagri, ini gue kasih linknya di bawah kalau kalian mau baca, dan ini berdasarkan survei tahun 2021. Nah, karena itu gue jadi mikir juga, gue sendiri sekarang ini udah males banget buat baca buku. Terakhir gue baca buku itu sekitar 2 tahun lalu, itu waktu pas gue kuliah S2, karena gue butuh research, gue butuh cari tahu tentang topik yang mau gue bahas, jadinya ya gue baca buku. Tapi sekarang ini nggak pernah lagi, apalagi tahun 2021 itu bener-bener nggak ada buku sama sekali yang gue baca. Gue cuma cuma baca-baca dikit lah, itu pun juga cuma potongan-potongan aja, nggak full satu buku. Terus sekarang gue terpacu untuk mulai habit baca buku, gue nggak tahu triggernya apa, tapi kayak kemarin tiba-tiba kepikiran untuk, gue ngapain ya, gue kayaknya butuh sesuatu yang baru, terus tiba-tiba kepikiran aja buat, ya udah baca buku aja gitu. Jadi ya udah, gue pengen mulai tahun ini gue rajin buat baca buku. Dan buku pertama yang bakal gue baca yaitu Crushing It dari Gary V. Nih, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu dia siapa, dia ini entrepreneur dan motivator. Gue ngeliat nih orang waktu itu di TikTok, dia sering kasih motivasi-motivasi gitu. Dan kemudian gue mulai mengikuti si Gary V ini. Dan akhirnya gue coba buat beli bukunya, karena menurut gue kayaknya menarik. Jadi ini bukunya tentang personal branding, apa itu personal branding, gimana cara pakainya, terus ya contoh-contohnya dan sebagainya. Kenapa gue memutuskan untuk baca buku ini? Sesimpel karena gue nggak tahu personal brand itu apa, gunanya apa, cara pakainya gimana, dan contoh-contohnya tuh kayak apa. Jadi akhirnya gue pengen coba untuk pelajarin ini, dan siapa tahu bakal berguna buat perkembangan channel gue. Sekarang gue nggak bisa review isinya karena gue belum selesai baca. Dari total 300 halaman, gue baru selesai sekitar 80-an halaman. Jadi ya masih baru seperempatnya aja. Jadi gue pengen ceritain dulu betapa susahnya gue untuk membangun habit ini. Yang pertama, rasa males yang super duper tinggi. Kalau misalkan lu nggak pernah baca buku sama sekali, ini tuh kayak tantangan high level, super duper high level. Lu butuh niat yang super duper banyak untuk mulai buka satu halaman itu. Kalau misalnya lu udah buka satu halaman, ya baru bisa next lah. Tapi untuk buka satu halamannya itu bener-bener susah banget. Yang kedua, media sosial sekarang seru-seru banget. Kayak gue sebenarnya udah kecanduan TikTok ya. Gue sehari bisa ngabisin 1-2 jam cuma buat buka TikTok. Nggak tahu apa yang seru, kayak cuma scroll-scroll gitu doang. Tapi tahu-tahu udah sejam, 2 jam, hilang gitu aja. Kalau nggak buka TikTok, ya buka YouTube, atau Instagram, atau ya main game. Pokoknya distraction dari gadget tuh bener-bener banyak banget sekarang. Jadi ini hal yang susah sih. Yang ketiga, buku itu mahal. Ini gue beli harganya 115.000, dan ini bahasa Indonesia, bukan yang bahasa Inggris, karena kalau bahasa Inggris itu lebih mahal, karena harus import. Jadi kayaknya, kalau nggak salah harganya tuh 200-300 ribuan, dan itu satu buku. Jadi kalau misalkan lu sebulan baca 2 buku atau 3 buku, kira-kira lu harus siapin sekitar 1 juta untuk baca buku doang. Jadi menurut gue itu salah satu trigger yang buat orang juga males karena baca buku itu mahal. Jadi kira-kira gitu aja buat cerita gue tentang mulai baca buku, tapi kayaknya kedepannya gue bakal coba buat seriusin baca buku, dan gue mungkin akan buat review 1 buku per bulan. Tapi gue nggak tahu temanya apa, ya kayaknya tergantung keinginan gue aja buat baca buku apa. Kalau kalian punya saran atau pengen gue baca buku, terus nanti gue jelasin isinya, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada yang menarik dan gue tertarik, ya bakal gue baca. Kayak gitu. Oke, mungkin segini aja buat video kali ini. Thank you udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.